Stunting pada anak akan terlihat dari perawakan anak yang kerdil saat mencapai usia 2 tahun atau lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya dengan jenis kelamin yang sama. Selain pendek atau kerdil, anak yang mengalami stunting juga terlihat kurus. Selain mengalami gangguan pertumbuhan, stunting pada anak juga mempengaruhi perkembangannya. Anak dengan stunting akan mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan bicara, dan juga kesulitan dalam belajar. Akibatnya, prestasi anak di sekolah akan buruk. Dampak lebih jauh dari stunting adalah pada masa depan anak, di mana ia akan sulit mendapatkan pekerjaan ketika dewasa. Anak dengan stunting juga memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah, sehingga lebih mudah sakit, terutama akibat penyakit infeksi. Selain itu, anak yang mengalami stunting akan lebih sulit dan lebih lama sembuh ketika sakit. Stunting juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Setelah dewasa, anak akan rentan mengalami penyakit diabetes, hipertensi, dan obesitas. Jadi, apakah penyebab stunting? Terjadinya stunting dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu gizi dan sanitasi. Stunting terjadi karena kurangnya asupan gizi pada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu semenjak anak masih di dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun karena kurangnya asupan protein dan asupan nutrisi. Stunting juga bisa disebabkan oleh kebersihan lingkungan yang buruk, sehingga anak sering terkena infeksi. Pola asuh yang kurang baik juga ikut berkontribusi atas terjadinya stunting. Buruknya pola asuh orang tua seringkali disebabkan oleh kondisi ibu yang masih terlalu muda atau jarak antara kehamilan terlalu dekat. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, gangguan tumbuh kembang akibat stunting bersifat menetap, yang artinya tidak dapat diatasi. Namun, kondisi ini sangat bisa dicegah terutama pada saat 1000 hari pertama kehidupan anak dengan cara penuhi kecukupan nutrisi ibu selama kehamilan dan menyusui, terutama zat besi, asam folat, dan yodium. Memperhatikan pertumbuhan janin dengan cara memeriksakan kehamilan minimal 4 kali. Menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kehamilan dan janin seperti asap rokok, alkohol, bekerja berat, dan juga stres. Lakukan inisiasi menyusui dini dan memberikan ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif berarti hanya memberikan ASI saja sejak lahir sampai umur 6 bulan. Susui bayi minimal 8 kali sehari. Lengkapi pengetahuan mengenai MPASI yang baik dan menerapkannya. Makanan pendamping ASI baru dapat diberikan kepada bayi saat usia sudah mencapai 6 bulan. Jadi pada anak usia 6-12 bulan, ASI dikombinasikan dengan MPASI. Setelah usia 6 bulan, bayi juga harus mendapatkan kapsul vitamin A. Penuhi kebutuhan perkembangan anak, lakukan rangsangan dan stimulasi setiap saat dalam suasana yang menyenangkan. Bawa anak saat usia 3 bulan sampai 2 tahun setiap 3 bulan ke fasilitas untuk mendapatkan pelayanan SDID-TK. Jangan mencemari lingkungan dan gunakan selalu jamban sehat. Biasakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air, terutama sebelum menyiapkan makanan dan setelah buang air besar atau buang air kecil. Meminum air yang terjamin kebersihannya dan mencuci peralatan makanan dengan sabun cuci piring. Semua ini dilakukan untuk mencegah anak terkena penyakit infeksi. Periksa si kecil ke posyandu atau puskesmas secara rutin agar kenaikan berat badan dan tinggi badan dapat dipantau untuk kemudian dibandingkan dengan kurva pertumbuhan dari WHO. Pemeriksaan ini dianjurkan untuk dilakukan setiap bulan bagi anak berusia di bawah 1 tahun dan setiap 3 bulan bagi anak berusia 1-2 tahun. Selain pemantauan terhadap tinggi badan dan berat badan, pemeriksaan rutin ini juga diperlukan untuk melakukan evaluasi kemungkinan terjadinya infeksi pada anak, seperti cacingan, TBC, infeksi saluran kencing, dan diare berulang.